Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bambang Sukmaji yang kali ini ingin mengetengahkan kejahatan Ken Petai, tentara TNI Nippon yang pernah termasyhur menjajah Indonesia. Ken Petai adalah polisi militer dari Tentara Angkatan Darat Jepang yang bertugas dari tahun 1881 sampai dengan 1945. Dapat juga disebut sebagai polisi rahasia di wilayah penjajahan Jepang di Asia Timur Raya. Ken Petai juga sebagai polisi rahasia di Angkatan Laut Jepang yang di bawah pimpinan Kepala Staf Angkatan Laut. Disebutkan pula bahwa anggota Ken Petai biasa disebut dengan Konpei. Namun dalam operasionalnya, Ken Petai membuat banyak pelanggaran karena menjalankan permainan kriminal, jaringan kriminal, pemerasan, perampokan dari warga-warga sipil di wilayah penjajahannya. Pelanggaran ini pernah didokumentasi oleh pihak tertentu, pihak sekutu, dan dijadikan fakta hukum untuk mengajukan Ken Petai di pengadilan Singapura dengan tuduhan kejahatan perang yang dilakukan oleh Ken Petai di distrik timur Singapura. Ken Petai di wilayah pendudukannya dipimpin oleh seorang mayor jenderal atau disebut dengan Soso. Soso ini dibantu pejabat eksekutif setingkat letnan kolonel atau disebut Cusa. Setiap Cusa memimpin 2 atau 3 daerah yang masing-masing di bawah pimpinan Sosa atau mayor. Setiap kantor lapangan dipimpin oleh KII atau kapten dengan pejabat eksekutifnya Cui atau letnan 1. Pejabat eksekutif Buntai yang memiliki 65 anggota sebagai satu kesatuan yang bisa disebut dengan Bukantai. Bukantai ini dipimpin oleh pejabat setingkat Soi atau letnan 2 dan memiliki 20 anggota. Ken Petai juga merekrut tenaga lokal atau tenaga Melayu di wilayah Asia Tenggara, tetapi hanya diberi jatah pangkat sampai sersan mayor. Pada tahun 1937, Ken Petai memiliki kekuatan personel anggota sebesar 7.500 berdasarkan analisis laporan dari sekutu pada Perang Dunia Kedua. Pada masa aktif Perang Asia Timur Raya, Ken Petai memiliki tugas: 1. Mengeluarkan atau mencabut izin perjalanan. 2. Rekrutmen tenaga kerja atau tentara dari tentara lokal. Kemudian melakukan kontra intelijen dan kontra propaganda. Kemudian keamanan di garis belakang dan lain sebagainya. Secara khusus di Asia Tenggara, Ken Petai memiliki tugas sebagai satuan khusus untuk pemulihan keamanan di wilayah pendudukan Asia Tenggara. Sumber dari Wikipedia. Kekejaman Ken Petai di Indonesia. Menurut Frank Palmer dalam bukunya Surabaya 1945 yang ditulis oleh Tirto ID, dahulu kala ada seorang pemain ludruk yang terkenal yang berani mengkritik kekejaman Jepang. Kemudian tidak lama bintang itu ditahan oleh Ken Petai dan dihabisi sehabis-habisnya hingga meninggal. Bintang sinetron atau ludruk itu disebut nama Cak Durasim. J.P. Sudarmanto dalam bukunya Politik Bermartabat Biografi I.J. Kasmo tahun 2011
Kasimo pernah melihat seorang digulis yang dekat dengan pejuang Republik, kemudian ditangkap, diikat, dan dimasukkan dalam sumur. Setelah hampir meninggal, baru kemudian diangkat dan dipukuli sampai meninggal. Menggantung tubuh dengan kaki di bawah adalah kebiasaan yang dilakukan oleh Kampete untuk mengorek informasi dengan selalu dipukuli sampai mati, meskipun seorang itu sudah memberikan informasi yang penting. Kebiasaan mereka membasmi orang yang dianggap menghalangi kemenangan perang Asia Timur Raya. Kampete melakukan sensor terhadap media, mengawasi kelompok yang subversif, kemudian membasmi jaringan mata-mata dan sebagainya, membubarkan rapat-rapat massa, membubarkan warga negara atau pribumi yang sedang berkumpul. Demikian memang tugas Kampete yang di Indonesia pernah dikenal sebagai tentara yang kejam. Demikian ulasan saya diambil dari Tirto ID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.